Awas teman-teman, hati-hati, sudah banyak grup pahlawan kripto yang palsu yang menduplikasi grup dan nama saya ya. Ini adalah grup saya satu-satunya pahlawan kripto sampai sekarang, ttme_pahlawan_kripto. Dan ingat, di grup yang asli saya pajang alamat YouTube channel saya, youtube.com/c/pahlawan kripto. Di luar ini palsu dan modusnya penipu. Hati-hati. Thank you. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting, bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri. Untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, saya lanjutkan review hari ini ya teman-teman. Ini mungkin adalah video yang keempat hari ini. Dan kita saksikan bahwa the global crypto market kita masih tertekan 4,01% teman-teman. Dan the big three, the big five, the big 10 semuanya sama-sama tertekan walaupun rata-rata 1 digit ya teman-teman. Ini ada yang naik 2 digit ya, yaitu Theta Network. Anda tahu bukan bahwa Theta Network juga masuk dalam radar pemantauan pahlawan kripto yang masuk dalam 20 besar yang saya sudah review token-token yang akan naik atau pump di tahun ini teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kita perhatikan 100 besar ini teman-teman rata-rata memang tertekan ya teman-teman. Oke, jadi seperti yang saya sudah katakan beberapa waktu yang lalu termasuk juga di grup, bahwa saya akan mulai traveling. Saya akan mulai traveling loh ya ke berbagai jaringan teman-teman, supaya teman-teman memiliki wawasan yang luas. Kita semua memiliki wawasan yang luas, supaya juga jangan sampai kita berpikir bahwa kripto itu identik dengan micin atau micin itu adalah satu-satunya kripto. Bukan ya teman-teman, kripto itu sangat-sangat luas sekali ya. Kripto itu sangat luas sekali, micin itu hanya sebagian kecil ya, yang memang ya begitu dah ya, very high risk, bukan cuma high risk, very high risk dan very high gain tentunya. Tapi ya kita udah kenyang juga sih sebetulnya kalau Anda belajar ya, di tanda kutip dikerjain oleh developer ya. Ada yang developer ini kelakuannya scam, rug pull, honeypot ya, apa ini namanya, pecah kongsi, berubah smart contract, macam-macam dah kelakuan mereka. Ya, memang micin nasibnya seperti itu teman-teman. Ada yang bilang member saya di grup, ya micin mah nasibnya untung-untungan. Itu memang betul. Itu memang ada benernya teman-teman. Jadi kalau Anda mau berinvestasi, menaruh uang Anda yang ada tanda kutip sifat untung-untungannya, ya saya tidak tahu apakah Anda berani menaruhnya dalam skala besar seperti itu. Kalau di saham saya berani teman-teman, sampai skala triliun juga saya berani, karena ada kepastian fundamental perusahaannya, dan perusahaannya semua pengelola perusahaannya kan terlihat ya, dan itu ada otoritas yang mengatur mereka seperti itu teman-teman. Kalau ini kita susah teman-teman, mau taruh di micin 100 juta satu micin begitu, waduh ngeri ya. Ngeri. Besok-besok otaknya developer korslet gawat loh teman-teman, karena yang namanya uang kalau udah masuk, matanya hitam putih bisa berubah jadi hijau. Ya udah banyak lah ya, saya nggak usah cerita detail, tapi saya berinteraksi dengan banyak sekali developer. Aduh ampunlah kelakuannya memang ya. Saya bukan menjelek-jelekkan developer, memang itu apa adanya ya. Jadi kalau ada developer yang nonton video saya ini, ya saya rasa kalian harus koreksi diri lah.
Seperti itu ya. Oke ya, teman-teman, seperti janji saya, jadi saya akan mulai sweeping ke jaringan-jaringan lain selain Binance. Jadi Anda harus siap ya. Pelajaran kita mulai akan lebih berat gitu. Sekarang saya mau masuk ke jaringan Solana. Nanti saya akan sweeping ini satu-satu, jaringan Ethereum, bagaimana transaksi di sana, bagaimana membeli token di sana. Ethereum ini kan besar sekali loh teman-teman. Ranking 2 kan dia, masih di atas Binance dia. Di jaringan Cardano, di jaringan Polygon, Zilliqa dan lain-lain ya, satu-satu. Memang banyak sekali ya. Oke. Jadi saya klik dulu di sini, ini Solana begini ya. Saya sudah siapkan kayaknya. Nah, ini dia. Nah, jadi dari segi analisa harga Anda bisa melihat secara year to date begitu ya. Secara year to date Anda melihat bahwa harganya tadinya 2,4 juta, sekarang 1,3 juta. Jadi sudah hampir setengahnya. Dan secara all time ya, kalau kita lihat teman-teman, sebetulnya ini bagus chart seperti ini ketika dia sudah anjlok begitu dari 3.700.000 menjadi 1,3. Jadi sudah tinggal sepertiganya ya, hampir sepertiga lah ya. Jadi sudah drop down sekitar 60% lebih. Ini justru bagus teman-teman. Asal ya drop downnya udah 60% lebih, udah lebih dari 50%, itu bagus. Asal garis bawahin proyeknya atau barangnya bagus. Karena itu kita perlu mengenalinya. Anda bayangkan ini 3,7 juta ketika dia listing di CoinMarketCap ini. Cuma 12.000 harganya. Coba 12.000 menjadi 3 berapa nih? 3,7 juta, 3,5 lah bilangnya, 3,5 atau berapa nih? 3,7 ya. Coba kita bagikan dulu ya teman-teman. 3.700.000 gitu ya, hitung-hitungan kasar aja gitu. Bagi 12.500 tadi ya. Kira-kira begitu. Tuh 296 kali loh ya, 300 kali lah saya bilang. Bayangin aja ini aset Anda dari tanggal 13 April 2020, terus kemudian di sini ya, di sini nih tanggal 6 bulan 11 tahun 2021. Berarti satu tahun ya, 1 tahun 7 bulan, 1 tahun setengah lah. 1 tahun setengah aset Anda naik 300 kali lipat gitu. Kalau memang proyeknya bagus begini, kalau micin saya paling menyarankannya paling berapa ya, udah hebat kalau kalian berani main micin $100. Karena kalau sekali raib 1,5 juta lumayan kerasa ya, lumayan kerasa gitu. Namanya juga micin begitu kan, rasa harga bumbu ya, bumbu dapur ya. Mana ada bumbu dapur yang mahal gitu, murah. Nah ya begitu nasibnya gitu loh ya. Tapi kalau seperti ini sama lah kayak di saham misalnya gitu. Kalau Anda dikasih misalnya saham BCA murah banget gitu, Anda mau beli banyak nggak? Kalau saya borong teman-teman. Kasih saya 1 triliun pasti saya borong. Asal murah lo ya. Asal murah. Tapi kalau setahu saya saham Bank BCA itu nggak pernah murah. Mahal terus masalahnya. Nah kalau misalnya seperti ini. Kalau udah tahu ini barang bagus, harga masih murah 12.000, sikat aja. Masukin 100 juta. 100 juta ya, 100 juta kali berubah jadi 300, udah jadi berapa ya? 30 miliar bukan? Dalam 1 tahun, teman-teman. 1 tahun setengah. Begitu. Nah, jadi secara psikologis mental, Anda memasukkan 100 juta ke satu koin micin itu kan lebih deg-degan ya. Iya, kalau hilang, kalau orang Medan bilang loncong, nggak ketulungan itu nangisnya, teman-teman. Tapi kalau Anda taruh 100 juta di sini, memang perusahaannya lebih firm, ya enak gitu loh. Jadi walaupun persentase kenaikannya cuma 300 kali lipat, ya, tapi kita berani, kita bisa dengan yakin menaruhnya besar di sini, teman-teman. Dibanding micin, Anda juga roadmap-nya juga nggak jelas, track record developernya juga nggak jelas. Coba aja taruh 100 juta, kalau tiba-tiba hilang, gimana nggak nangis 7 hari 7 malam nanti. Itu loh maksud saya. Karena itu kenapa saya bilang begitu? Mari kita belajar melihat jaringan-jaringan lain yang notabene banyak juga token-token di atas jaringan tersebut yang bagus-bagus, dan potensi-potensi rug pull scam-nya itu jauh lebih kecil lah daripada yang di jaringan Binance itu, micin-micin itu. Begitu loh. Tapi terserah Anda loh ya. Oke, saya lanjut ya.
Jadi Solana hari ini 1,3 juta lah ya, 1.333.707,45. Drop memang 8,14. Jadi ketika angin topan bertiup semuanya tiarap ya. Ranking 8 loh ini, jangan main-main loh. Ya, ranking 8. Tapi kalau Anda lihat ini kan terpotong sama USDT lah ya, USDT, USDC. Ya sebetulnya ranking 6 lah begitu kan. Ini kan anggapnya nggak masuk lah, ini kan dolar ini teman-teman, USDT ini. Sebetulnya dia ranking 6 besar lah bilang begitu ya. Nah sebagai blockchain. Nah lalu sebetulnya Solana ini apa bang? Itu yang perlu kalian ketahui. Saya siapin ini white paper sama websitenya ya teman-teman. White papernya ini kayak skrip, kayak apa ya? Kayak laporan reportase dia. Nggak terlalu keren-keren amat, nggak apa-apa. Ini dia websitenya, solana.com. Nah, begini teman-teman. Daripada nanti Anda pusing, karena kalau udah blockchain begini, biasanya banyak banget materi di dalamnya. Jadi saya ringkas aja. Begini, ketika Anda belajar tentang Solana, bayangkan saja ini adalah jaringan sama seperti Binance. Jadi Anda itu adalah sebagai developer yang benar. Yang bener loh ya, yang serius, bukan developer micin ya. Kalau developer micin ini kan banyak yang nggak serius, main-main aja kerjanya. Jadi contoh, Anda katakanlah begini, jadi Anda datang sebagai pribadi developer, Anda anggaplah Anda sebagai developer yang mau membangun sebuah bisnis berbasis cryptocurrency ya, yang akan mendompleng di satu blockchain. Kan itu kalau misalnya Anda mau membangun token tersebut kan harus ada bantalan blockchain penerimanya, bukan? Iya dong. Selama ini yang micin-micin itu bantalan blockchain penerimanya tuh mereka tuh nempel di Binance Smart Chain namanya. Ya, udah jelas ya. Yang lain itu ada di Ethereum, jaringan Ethereum begitu. Nah, sekarang jaringan Solana. Jadi saya ini lagi ngebahas Solana itu adalah blockchain, bukan koin micin. Jadi Anda buka pikiran ya, out of the box ya. Ini adalah blockchain. Kalau supaya Anda gampang memahaminya, anggaplah Anda adalah developer beneran yang mau serius membangun sebuah token. Katakan token berbasis game. Ya, katakan token berbasis game atau katakan token berbasis NFT, katakan token berbasis DeFi, decentralized finance. Banyak kan, token-token itu kan karakternya banyak teman-teman. Dan sekarang ini ada token yang jauh lebih serius, ya Bank Kripto malah teman-teman. Ya Bank Kripto, yang lalu saya sudah review juga, ada aplikasi malah, aplikasi passive income. Jadi banyak banget teman-teman ya. Nah, sekarang Anda sebagai developer yang serius, Anda membutuhkan supaya token Anda itu bagus dong, ya, berkualitas, kemudian long term, katakan begitu. Katakan Anda adalah Shiba Inu sekarang, Shiba Inu. Nah, Shiba Inu itu kan di jaringan Ethereum, bukan? Nah, anggaplah Anda ada token baru. Katakanlah pahlawan kripto Inu, misalnya begitu. Misalnya loh ya, saya sebagai developer yang serius, pahlawan kripto Inu. Misalnya begitu. Saya nggak mau ya orang menganggap bahwa ini micin. Karena saya betul-betul serius. Katakanlah pahlawan kripto Inu ini saya mau tempel, ya tanda kutip ya. Saya mau lekatkan bantalannya di jaringan Solana, dan saya basisnya adalah decentralized finance. Di dalamnya itu saya udah bikin NFT juga, NFT marketplace, saya gabung lah pokoknya ya. Misalnya contoh ini jalan ceritanya, saya ada NFT di dalam NFT marketplace, ada dari mulai minting, producing sampai buying, selling, ya kan, semua termasuk juga lelang, auction gitu, ada semua. Kemudian ada DeFi, ada staking, ada farming, seperti itu. Kombinasi dengan NFT juga ada NFT pool, seperti itu. Jadi banyak misalnya. Terus plus ada game, misalnya saya gabung seperti itu. Nah, itu kan nggak mungkin micin kalau sudah seperti itu, teman-teman. Nah, kalau saya mau supaya token saya ini dikenal dengan baik, dan orang kalau mau mengakses juga di tempat saya itu cepat, saya butuh blockchain yang bagus. Itulah Solana. Oke, jelas ya. Daripada saya buka ini satu-satu, nanti kita pusing semua. Jadi, powerful for developers, fast for everyone. Itulah slogan mereka. Nah, saya udah jelasin panjang-panjang, sesingkat ini aja kesimpulannya. Begitu, teman-teman. Lalu apa Solana itu, Bang? Begini. Solana is a decentralized blockchain built to enable scalable, user-friendly apps for the world. Itu aja.
Solana itu adalah blockchain terdesentralisasi yang dibangun untuk memampukan yang namanya skalabilitas, user friendly ya, ramah aplikasinya terhadap seluruh dunia. Nah, yang dijagokan sama mereka, makanya mereka taruh ini di depan teman-teman, adalah bahwa saya kasih tahu nih sama Anda ya, bahwa transaksi average cost per transaksinya ya, biaya per transaksi itu murah banget. Nih, kita hitung ya, teman-teman. Nih, kita hitung. Ya, katanya 0,00025 saja dolar kali 14.000, katakan 325 sekarang. Tuh, hanya 3,6 rupiah saja, rupiah ya, per transaksi. Anda pernah memperhatikan nggak kalau misalnya di jaringan Binance, teman-teman? Mana ada fee, gas fee-nya segini? Nggak ada. Saya sudah pernah lihat itu rata-rata di atas 1.000, 2.000, bisa kadang belasan ribu. Apalagi kalau Anda sudah mau urusan namanya farming, staking, NFT pooling. Wah, itu agak tinggi biayanya loh, bisa sampai 20 ribuan. Bayangin itu, teman-teman. Itu luar biasa, makanya kan cepat kaya kan si CZ kan. Anda tahu sekarang kan, begitu cepat kaya lah. Oh iyalah, sekali transaksi 15.000 misalnya, 20.000, begitu. Saya pernah loh mengoper waktu itu token apa ya, saya lupa, Kita kalau nggak salah. Dari satu wallet MetaMask ke wallet saya MetaMask yang lain, itu 19% loh dipotong. Bayangkan teman-teman, besar sekali itu loh. Itu Binance itu, di dalam jaringan Binance MetaMask saya. Oke, kemudian mereka jargonnya adalah ini sekarang ini 2409 transaksi per detik. Anda tahu tidak bahwa sebetulnya Bitcoin aja itu coba ya di sini ya, ini Bitcoin aja itu nggak sampai 100 loh setahu saya transaksi per detik. Kita lihat ya, mereka bahas kok. Ini adalah white papernya ya. White papernya saya lupa kalau nggak salah 7 sampai 10 ya. Coba ya, saya lihat dulu di misalnya gini ya, di Pahlawan Kripto. Nah, ini tadi saya sudah bahas. Nah, di sini nih, teman-teman. Nih ya, di jaringan Bitcoin. Nah, ini nih. Solana targetnya 29.000 transaksi per sekon. 29.000 loh. Lihat nih Ethereum ini, teman-teman. Cuman 25 transaksi per sekon loh. 25, jauh banget. Ini tuh 1000 kali lipat lebih si Solana ini. Kemudian Bitcoin tuh 7. Waduh, 7 transaksi per sekon. Lambat sekali ya, begitu. Nah, ini Solana ini mengerikan nih. Nah, itu loh maksudnya. Jadi, yang dijagokan oleh si Solana ini adalah, tahu nggak kalian? Dia transaksinya jauh lebih cepat dan jauh lebih murah. Nah, sekarang saya ambil satu tulisan artikel yang saya akan show kepada kalian. Nih dia. Ya, di Reddit ya. What are EOS competitive advantage over Solana? Ya. One of EOS, ya EOS itu nanti Anda bisa lihat di sini ya. EOS itu apa? EOS itu blockchain based decentralized platform used to develop, host and run business application ya. Pokoknya program blockchain based ya, terdesentralisasi untuk membangun ya, untuk menjalankan aplikasi bisnis, teman-teman. Nah, dibilang di sini itu keunggulannya apa? Keunggulannya adalah ya, it was much faster, jauh lebih cepat dan jauh lebih murah dari Ethereum. Ini, teman-teman, ini yang jadi bahaya bagi Ethereum sebetulnya. Ya, Ethereum tuh mahal banget loh, begitu. Ya, itu saya perhatikan Ethereum itu kalau nggak 4-5% itu potongannya kalau ada transaksi. Ngeri ya. Iya, jauh lebih mahal dari Binance itu, teman-teman. Saya tadi udah bilang Binance itu mahal, Ethereum apalagi. Nah, jadi ini sekarang lagi booming-boomingnya, teman-teman. Ini menurut saya bisa jadi lawan tanding Ethereum, teman-teman. Nah, dia jauh lebih murah dan jauh lebih cepat. Kita lihat aja lah, mungkin makin seru nanti ya. Nah, ini coba kita bahas ya. Nanti saya cantumkan ini dari Seeking Alpha, teman-teman. Nanti Anda bisa baca dari awal, begitu ya. Kira-kira komparasinya kira-kira begini.
keuntungan jaringan Ethereum, jaringan kontrak pintar terbesar yang pernah ada. Itu memang betul ya. Smart contract chain itu paling gede memang Ethereum, baru kemudian Binance ya. Tuan rumah untuk token dan NFT terbanyak itu betul. Contohnya misalnya OpenSea ya kan, si Gozali itu kan satuannya Ethereum semua. Keuntungan penggerak pertama itu betul. Perpindahan yang tertunda ke Ethereum 2.0 akan meningkatkan efisiensi ya. Tapi kekurangannya ini parah juga sebetulnya. Kemacetan jaringan karena volumenya tinggi. Saking orang percaya volume banyak, antrinya panjang luar biasa. Jadi ya begitulah, agak lambat. Harganya pun jadi tinggi. Ya anggap aja seperti jalan lalu lintas. Ya kan, mobilnya berdesak-desakan akhirnya jadi lambat. Karena lambat akhirnya biaya Anda di dalam perjalanan kan jadi mahal ya. Iya dong, bahan bakar, jalan terus. Jadi mahal perjalanannya. Kemudian sistemnya satu lapisan. Pengembang ETH tidak efisien dan sulit ditinjau oleh rekan sejawat. Oke, keuntungan Solana, lihat nih teman-teman. Proses transaksi cepat dan murah, didukung oleh konsumsi proof of stake dan proof of history ya, yang lebih sedikit. Dia pakai POH teman-teman. Pakai POH. Ada jaringan itu kan yang basisnya adalah proof of stake, ada proof of work. Nanti ya cari di Google ya. Saya nggak punya waktu ngebahas itu di sini. Yang lebih sedikit. Dapat diprogram dalam bahasa pengkodean biasa. Itu dia. Oke, tapi kekurangannya jaringan jauh lebih kecil. Ya biasalah ya. Namanya juga baru-baru bertumbuh. Membutuhkan perangkat keras khusus yang mahal untuk menambang, untuk mining maksudnya teman-teman. Kurangnya dukungan dari institusi dan ahli kripto. Nah ini, kalau ini saya rasa tinggal masalah waktu marketing ya teman-teman, seperti itu. Nanti baca lagi ya supaya kita bisa lebih efisien waktunya. Oke, jadi teman-teman ini saya coba lihat cluster statsnya ya seperti ini. Ini nanti Anda baca ya sampai ke explorer-solana.com bagi Anda yang suka engineer, technician, ini penting teman-teman. Ini saya cek dalam 6 jam terakhir, ini jaringannya loh teman-teman. Berapa transaksi per detik? Ini kan transaction per second ya, TPS ini. Ini stabil loh. Coba Anda lihat, ini chart ini kan cukup stabil ya. Nggak jemplang begitu antara yang tertinggi dengan terendah. Ini biasa aja. Ini yang tertingginya katakan mungkin ini 2855 transaksi per sekon. Ini yang terendahnya mungkin ini ya, 2666 per sekon ini ya. Nih, mungkin di bawahnya ya. Seperti itu. Mungkin 2100 kali ini. Seperti itu teman-teman. Jadi ini dari segi chartnya ini cukup stabil begitu. Dalam 2 jam terakhir juga ya kita lihat cukup stabil. 30 menit ya 30 menit cukup stabil begitu. Pernah nggak Anda mengalami teman-teman di Binance mau transaksi gitu lemot bisa bermenit-menit, bisa sampai 15 menit. Saya sering ngalamin loh itu. Mau transaksi gitu. Aduh ampun deh. Cuman mau mindahin katakan BNB dari toko kripto ke MetaMask di jaringan Binance atau sebaliknya. Itu lama banget. Atau saya pernah berapa kali, ini yang menurut saya kejelekan dari Binance ya. Saya mau farming misalnya, jaringan lagi lemot, muter. Tapi herannya berulang-ulang, saya coba berulang-ulang. Tapi herannya walaupun gagal, akhirnya dia bilang fail. Anda tahu nggak yang nggak enaknya apa? Transaksinya fail, tapi gas fee-nya saya dipotongin terus. Kadang dongkol juga. Ya kan kita pikir nggak berhasil, saya coba berulang-ulang bisa 3-4 kali. Taunya gas fee-nya jalan terus, dipotong terus loh 4 kali. Padahal nggak berhasil. Nah itu kan kita dongkol ya. Nah itu contohnya, waduh bagaimana ya ini Binance ini. Begitu saya kadang-kadang merasa, wah nggak fair nih mereka ini. Tapi ya gimana ya, kita mau komplain kemana ya. Begitu ya teman-teman. Oke, nanti silakan dibaca ya teman-teman ini. Jadi intinya dia adalah blockchain, tempat untuk majangnya token-token yang lain. Begitu ya. Nanti silakan dikunjungin satu-satu. Nah, ini sampai kayak gini ya. Low cost forever. Fast forever. Wah, mantap sekali ya. Lihat nih teman-teman. Ya, 400 millisecond block times. Luar biasa ya. Oke, nanti baca-baca semua. Saya makro-makronya aja ya teman-teman yang saya mau sampaikan sama teman-teman. Nah, ini anggaplah Anda sebagai developer. Jadi sebagai developer, misalnya Anda mau ke DeFi, misalnya mau bikin DeFi gitu. DeFi made fast, seamless, and easy. Nah, nanti Anda pelajarin ya teman-teman, misalnya gitu dari sini, misalnya mulai membangun. Nah, di bagian sektor DeFi, dia ada biaya transaksi itu rata-rata 0,18 US dollar. Nah, DeFi loh ini, seperti itu ya. Mulai membangun misalnya developer resources. Nah, ini seperti ini.
Solana for Beginners, Blogspot, seperti itu ya. Ini banyak sekali materi-materi penting. Kemudian network misalnya, ini tadi udah saya buka kalau nggak salah ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian network performance, seperti itu. Nah, ini dia Solana Bits.io, begitu ya. Blockchain ini teman-teman. Ini Anda bisa cek nanti satu-satu ya. Nah, ini sekarang ya transaksi per sekonnya itu 2431 ini per saya review ini, dan total transaksinya sudah 53,7 miliar. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian supply seperti itu ya. Ini nanti Anda buka-buka seperti itu. Nah, ya teman-teman, jadi saya mau perkenalkan adalah Solana versus Ethereum bersaing untuk menggerakkan masa depan. Ya, Solana memiliki harga lebih dari 2 kali lipat dalam sebulan terakhir dan sekarang menjadi mata uang kripto terbesar ke-7 berdasarkan kapitalisasi terbesar. Ini tahun lalu ya teman-teman, September 2021. Tapi nggak apa-apa, ini ada hal-hal yang penting ya. Lanskap kripto terus membuat investor tetap waspada, volatilitas harga bersama dengan koin dan aplikasi baru yang online hampir setiap hari, membuat waktu yang sangat menarik dan menguntungkan bagi mereka yang mau berusaha memahami semua perubahan ini. Ya, kemudian Solana didirikan tahun 2017 oleh Anatoly Yakovenko ya, mantan insinyur Qualcomm. Jadi di Switzerland ya. Investor awal Solana telah dihargai dengan mahal. Ini di Switzerland loh teman-teman, Solana ini ya. Setahun yang lalu Solana diperdagangkan sekitar $2 per koin. Sekarang setiap koin bernilai sekitar $170. Dan itu benar-benar melampaui angka $200 sebelum crypto crash baru-baru ini. Nah teman-teman, ini nanti juga saya akan cantumkan ada perkiraan-perkiraan ya dari ya orang-orang tertentu lah ya, kalangan tertentu. Ini diperkirakan tahun ini bisa tembus ya ini teman-teman ya. Kita Indonesia kan dulu. Nah, ini ya perkiraan harga Solana tahun 2022 begitu ya. Jadi kalau untuk mengetahui lebih dalam, lebih dari apa yang saya jelaskan, Anda buka websitenya ya. Pokoknya intinya adalah dia blockchain, lebih cepat dari Ethereum, lebih murah, ya tempat untuk nempelnya semua, ya, tempat dudukannya untuk semua token-token yang akan listing. Kira-kira seperti itu ya. Mau dia NFT kayak apa kayak gitu ya. Nah, dan ini sekarang lagi naik daun. Itu aja yang saya mau sampaikan. Karena kalau ini saya buka satu-satu bisa sih, tapi mungkin video ini akan jadi 2 jam lebih. Nanti Anda bosan lagi ya. Jadi yang utama-utama aja yang saya mau sampaikan. Nah, ini dia why build on Solana. Nanti saya cantumkan ya. Scalable, low cost, composable. Ini ada 8 hal keunggulannya ya. Nanti Anda baca teman-teman. Oke. Kemudian mana tadi ya? Di sini ya. Ini saya belum ya. Kemudian ini Ethereum, sebentar saya mau lihat dulu ya teman-teman. Ini udah resource sudah. Oke. Nah, ini juga udah ya. Oke, saya rasa udah ya teman-teman semua. Tinggal nanti bagi Anda yang tertarik pengetahuan-pengetahuan yang baru ya tinggal dibuka aja di Google ya teman-teman. Tinggal dibuka gitu, kenapa sih Solana itu unggulnya apa, saya udah sampaikan secara garis besar ya teman-teman. Nah, ini dia prediksi ini yang paling penting. Ini saya akan tutup di sini ya teman-teman. 2022 adalah saat segalanya bisa menjadi sedikit lebih menarik. Perkiraan harga Solana mungkin menjadi kurang stabil pada awal tahun depan. Oh, ini berarti tahun 2021 ya diramalkan, diperkirakan teman-teman. Menurut prediksi harga Solana kami, kripto akan tetap dalam kisaran $300 ya. Perkiraan mereka $300. Jadi kalau $300 US dollar katakanlah kali 14.300 begitu. Nah, itu teman-teman sekitar 4,3 juta harganya perkiraan mereka. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi kan, ini 1,3, jadi prediksi mereka adalah ya sekitar 3,5 kali lipat dari sekarang, 350% lah ya teman-teman. 4,3 juta. Jadi ya menjebol dari all time high-nya. Ya sah-sah saja, nggak masalah teman-teman. Nah, itu yang saya bilang. Jadi Solana ini kan udah jelas. Kan udah jelas proyeknya teman-teman. Saya kan tadi udah sampaikan akan menjadi kompetitornya si Ethereum ini. Udah jelas banget malah. Dan orang akan lebih menggandrungi Solana mungkin ya. Pelan-pelan mungkin akan bergeser dari Ethereum karena mahalnya,
dari Binance ya, karena kayak gitulah ya, suka lelet segala macem, bergeser ke Solana, mungkin ada bergeser ke Polkadot, mungkin ada bergeser ke Zilliqa, ya bergeser lah gitu, karena orang sebel juga kalau lama macet-macet terus loh, orang nggak suka. Begitu ya. Jadi ya kalau banyak demand-nya ya pasti naik lah, apalagi nanti kalau setelah selesai isu-isu tapering off dan segala macam ini ya, tekanan-tekanan terhadap kripto, saya rasa ini tinggal tunggu waktu menurut saya. Nah, kalau seperti ini udah jelas fundamentalnya, teman-teman, ya tunggu apa lagi? Kita tentu berani untuk mendrop cukup besar ya. Saya sih lagi ngintip, mudah-mudahan, ini saya nggak tahu ya bisa apa enggak gitu. Mudah-mudahan dia bisa jebol di bawah 1 juta. Kalau di bawah 1 juta saya ingin ambil sebetulnya ya Solana ini kan 1.300.000. Jadi kalau misalnya Anda lihat katakan 1 bulan terakhir seperti itu, nah ya 1 bulan terakhir kan dia dari 2,6 menjadi 1,3, 50%. Ya who knows ya kan, terpaan angin badai topan, siapa tahu dia bisa 750.000. Wah mantap banget ya. Ya paling enggak misalnya beli gitu kan 10 sol kan lumayan. Oh iya teman-teman, total supply-nya 511 juta ya. Ini dia. Seperti itu ya teman-teman, 511 juta sekian begitu. Ya kita doain aja, saya bukan ngedoain yang jelek-jelek loh, karena mumpung ini lagi pada turun-turun ya, kalau saya dikasih 50% lagi 650.000, 700.000 ya who knows gitu kan, siapa tahu kan, ya saya sikat lah. Nah teman-teman, saya mau simpulkan ya, begitu. Jadi kalau udah jelas begini, fundamentalnya juga nggak meragukan ya, kalau mau kayak gini udah punya nama besar begini, masih rakbul juga, ini mah kecil sekali lah peluangnya teman-teman, kecil banget gitu, karena devnya juga kan pasti udah ketahuan siapa-siapa begitu ya. Kalau micin kan seringkali devnya anonymous, nggak tahu apakah sengaja sembunyi, takut lah segala macam ya, nggak ngerti lah saya seperti itu. Oke teman-teman, silakan Anda pertimbangkan, riset sendiri lebih jauh daripada apa yang saya jelaskan, karena waktunya nggak cukup. Canggih, menurut saya luar biasa canggih Solana ini teman-teman, menurut saya loh ya, dan harganya murah, tapi ya kalau bisa ya di bawah 1 juta seperti itu. Watchlist dulu ya. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan singkat dari saya tentang Solana. Berikutnya saya akan secara intensif ya membuat konten bagaimana mengisi saldo ke dompet Solana. Kemarin Phantom ya, saya pilih Phantom yang nomor 1. Mengisi saldo berarti harus ada native tokennya, yaitu si Sol ya. Kemudian transaksi, memilih token dan seterusnya, seperti di Binance lah, bagaimana supaya dengan seperti itu kalau nanti saya udah rampung menjelaskan Solana ini ya, minimal di otak Anda ada wawasan 2. Oh, gua bisa beli di jaringan Binance, gue juga bisa beli di jaringan Solana, terserah lah gitu ya, silahkan. Nah bagus kan, Anda punya kekayaan mindset atau wawasan yang banyak begitu, yang untung kan Anda sendiri bukan? Anda kan paling cuma nonton video saya aja sampai selesai, tapi kan untungnya sama Anda semua begitu. Oke teman-teman ya, segitu aja review singkat saya. Sampai jumpa pada video atau konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.